warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan dan Bapak telah meluangkan waktu dalam kesempatan di mana kami bisa mewawancarai Bapak mengenai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Mungkin Bapak bisa perkenalkan dulu nama Bapak dan jabatan Bapak di sini. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Suri Daya. Saya di sini sebagai analis pengawasan sumber daya kelautan perikanan. Kemudian bersama saya ini Pak Eko namanya, untuk pengelola data pengawasan sumber daya kelautan perikanan. Nah, kami salah satu satuan kerja di bawah UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Tua. UPT kami ada di Tua. Bisa Bapak jelaskan sedikit mengenai tugas ataupun fungsi dari PSDKP sendiri? Baik, jadi kalau kita merunut sejarah ke belakang, dulu namanya itu PSDKP. Jadi ada kata pengendaliannya, tapi sekarang hanya di pengawasan saja. Jadi memang fokus pekerjaan kita adalah pengawasan sesuai dengan nama satu di direktoratnya, pengawasan sumber daya kelautan perikanan. Kita mengawasi kegiatan terkait dengan kegiatan-kegiatan perikanan dan juga kegiatan-kegiatan kelautan. Mungkin orang bertanya apa bedanya itu kegiatan perikanan dan kelautan, tapi kalau secara sederhana bisa saya sampaikan bahwa untuk terkait pengawasan perikanan itu yang paling umum yaitu terkait dengan soal kegiatan penangkapan ikan, kemudian pengangkutannya, kemudian juga nanti pada saat sudah di darat diturunkan, kemudian distribusinya, kemudian juga pengolahannya, itu kita awasi. Itu secara garis besar terkait perikanannya. Kalau untuk lautan itu yang lebih luas. Jadi contoh sederhananya, kalau kita melakukan pengawasan namanya daerah kawasan konservasi, itu termasuk kegiatan dari bidang pengawasan kelautan. Jadi secara garis besar di SDKP itu ada dua yang diawasi, perikanannya kemudian kelautannya. Jadi dua itu tidak dijadikan satu tapi masing-masing, tapi saling terkait. Nah, kemudian kembali ke contoh yang kelautan tadi, kalau mungkin pernah dengar ada penghentian, mungkin di berita-berita ya, penghentian kegiatan pengolahan pasir. Nah, itu termasuk kegiatan pengawasan kelautan. Jadi di dalamnya mungkin untuk memastikan apakah kegiatan tersebut merusak lingkungan atau tidak. Nah, itu kita lakukan kegiatan pengawasan di bidang kelautan. Terkait PSDKP, artinya ini kan merupakan lembaga di mana di bawah naungan pemerintah. Bagaimana kerjasama PSDKP dengan pihak terkait seperti instansi pemerintah dan lembaga lainnya, atau seperti lembaga internasional lainnya, itu apa? Ini kalau untuk kita ini di bawah kementerian, jadi kita lembaga vertikal kementerian, bukan di bawah pemerintah daerah. Tapi karena kita di kewilayahan, kita berada di Kota Sorong, mau tidak mau ya kita tetap harus ada kerjasama dan juga koordinasi, konsolidasi dengan instansi terkait, seperti mungkin kalau pendelegasian kewenangan dari wali kota itu kan ke dinas kelautan dan perikanan kota atau kabupaten. Nah, itu kita sering koordinasi, mengunjungi. Kemudian juga objek pengawasan kita itu selama ini ya di kewilayahan itu kan wilayahnya mereka sebenarnya. Kita makanya ya ada promonya, jadi permisi dulu. Kemudian kita juga memang objek pengawasannya di wilayah mereka ya, setiap hari kita ke sana. Jadi kayak contoh di sini ini kan namanya komplek, ini adalah komplek pelabuhan perikanan Pantai. Itu milik, sebelum transisi milik ini pemerintah provinsi Papua Barat. Tapi sekarang kalau sudah Papua Berdaya masih transisi. Kemudian juga di contoh di Jembatan Puri, kalau ada Jembatan Puri itu PPI Kelalidi. PPI itu pelabuhan pendaratan ikan Kelalidi. Kemudian ada juga di Katapok, karena yang punya kabupaten. Nah, itu. Tapi ketiganya ini masih masa transisi ke Papua Barat. Jadi kita belum nanti ke depannya apakah ini di bawahnya provinsi, apakah sudah nanti di bawahnya kota atau kabupaten, kita belum bisa pastikan. Jadi kita lihat dari keputusannya mereka. Kemudian itu untuk
hubungan kami dengan stakeholder yang terkait dengan kalau mungkin dengan pemerintah kota atau pemerintah provinsinya. Kemudian kalau karena kebetulan kita ini adalah pengawasan di bidang kelautan dan perikanan, di dalamnya juga terdapat unsur-unsur penegakan hukum. Jadi kita beberapa kali kalau mungkin ada patroli atau apa ya untuk pengawasan di laut, kita melibatkan juga. Jadi kita ada namanya dari operasinya, di KU-nya itu kita ngambil dari pola air atau dari angkatan laut yang ada unsur kegiatan lautnya. Jadi seperti itu. Kemudian juga nanti pada saat patroli kemudian nanti ada kejadian yang harus kami tangani, mungkin di situ kita dapati di lapangan tertangkap tangan melakukan kegiatan ilegal, kita tahan ya, kita evakuasi, kita bawa ke darat, kemudian nanti kita melakukan verifikasi apakah kegiatan itu betul-betul masuk dalam kategori pelanggaran atau tidak. Kalau betul-betul memang masuk kategori pelanggaran, mau tidak mau kita harus tindak itu nanti akan kita lakukan namanya gelar perkara. Kemudian itu nanti ya penyidikan di dalamnya, proses penyidikan. Nanti ada koordinasi juga sama kejaksaan untuk memastikan apakah berkas-berkas tersebut lengkap atau tidak untuk memenuhi syarat masuk ke pengadilan. Sampai mungkin pernah dengar namanya P21. Jadi perkara itu kan nanti kalau masih perlu diperbaiki ada namanya tahapan P19. Itu nanti kita ke kejaksaan, masih perlu dilengkapi itu P19 kembali ke kami lengkapi, balik ke ini kalau dinyatakan lengkap berkas pernah dengar ya, berkas P21 itu berarti dinyatakan lengkap untuk bisa masuk ke tahap pengadilan. Nah nanti dengan pengadilan ya kita juga komunikasi juga dengan pengadilan seperti itu. Jadi selama ini kalau terkait dengan komunikasi, kerjasama dan juga koordinasi itu hampir dengan berbagai pihak. Seperti itu. Baik, sangat menarik penjelasan dari Bapak. Akhirnya kita sudah mendapat sedikit gambaran besar dari lembaga ini, PSDKP khususnya. Nah, yang kami ingin tanyakan lagi itu terkait kita sudah masuk di sini kantor pelayanan publik. Bapak sebagai salah satu anggota Satwas dari PSDKP. Nah, kami penasaran tentang apa saja pengerjaan apa yang Bapak lakukan dari pelayanan publik ini. Tadi lupa saya sampaikan juga ya. Jadi kita bukan hanya kalau tadi mungkin terkait dengan unsur penegakan hukumnya, kemudian pengawasannya, ada juga kegiatan pelayanan publik di sini berupa jadi kapal-kapal ikan itu ketika melaut itu harus memenuhi syarat untuk melaut. Jadi memenuhi syarat itu dari segi fisik kapalnya, terus kemudian dari kesiapan personilnya, ABK-nya dan ABK. Di situ juga ada kesiapan administrasi, jadi perizinan. Nah itu sebelum melakukan kegiatan melaut kita awasi, dan itu nanti layak atau tidaknya itu kita tuangkan dalam namanya ABK. ABK itu hasil pemeriksaan kapal. Nanti untuk kapal tangkap namanya ABK, kalau dulu namanya BKBT ya, berangkat tangkap, kemudian nanti untuk angkutnya berangkat angkut, itu kita tuangkan. Jadi kapal-kapal ini, kapal-kapal ikan itu kalau mau berangkat sulit itu. Jadi ada yang perlu kita periksa dan kita nyatakan. Sama seperti kalau mungkin di darat ya, berkendara ada SIM-nya, ada yang kira-kira seperti itu. Jadi di kantor kami melakukan pemeriksaan kapal perikanan sebelum berangkat, nanti dinyatakan layak, kita tuangkan dalam berita acara dan juga surat namanya surat rekomendasi, baru kapal itu boleh berangkat. Sebelum tahun 2000 SLO mulai tahun berapa? Januari 2023 ya. Itu sebelumnya itu pelayanan offline. Jadi offline itu pengurus kapal datang ke kami, kemudian membawa dokumen-dokumen untuk pengusulan keberangkatan kapal atau kedatangan kapal. Nanti kita periksa. Setelah itu kita ke lapangan memastikan. Jadi kita cross check antara dokumen dengan fisik kapal apakah sesuai atau tidak. Kalau sesuai berarti aman. Kita keluarkan dari berita acara dan juga surat regulasinya atau bisa berangkat. Nanti mencari, ya itu nanti fungsi pengawasan kita di laut seperti yang tadi. Jadi ada namanya patroli juga.
Kalau tidak ada masalah berarti aman, tapi kalau ada masalah kemudian kita lakukan penegakan hukum. Kalau aman dan ada tangkapan, ada muatan balik, namanya datang, kedatangan kapal itu kita lakukan pemeriksaan juga. Jadi pemeriksaan itu dilakukan pada saat keberangkatan juga kedatangan. Datang kita memastikan kapal ini apakah menangkap di area yang sudah ditentukan atau belum sesuai dengan izinnya. Jadi beberapa kapal, terutama kapal yang sudah melakukan migrasi ke izin pusat. Jadi kalau terutama kapal izin pusat itu bisa terpantau. Jadi kita punya punya aplikasi yang berbasis dengan satelit, itu seluruh kapal perikanan kita tahu. Jadi untuk memastikan kapal itu betul menangkap di daerah yang sudah ditentukan atau tidak, itu tidak perlu kita operasi jauh-jauhan, patroli jauh-jauhan. Kita hanya memantau saja, mungkin dengan buat pelamannya, kemudian bisa lihat titik-titik koordinatnya, kita plot, sesuai berarti aman. Tapi kalau tidak sesuai, perlu kita panggil, kita klarifikasi dulu apakah ketidaksesuaian ini ada sebabnya atau tidak. Kalau kebanyakan di sini pernah kejadian ya, sering juga kejadian juga itu karena berlibur dari Selasa dulu. Ya mereka masuk ke daerah yang sebenarnya tidak perlu dimasuki, tapi karena cuaca buruk ya, darurat, jadi itu hal yang diperbolehkan. Ada proses yang tidak apa-apa, tapi ya itu harus kita pastikan betul-betul. Nah itu nanti kita ada namanya project ya, melibatkan instansi lain. Bapak betul masuk itu karena cuaca buruk, betul. Untuk memastikan itu kita tidak bisa mungkin percaya begitu saja dengan ucapan dari nakoda ya. Kita minta bantuan dari BMKG, memastikan tanggal sekian bahwa betul di detik koordinat ini cuacanya buruk, ya ternyata aman. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk pelayanan publik kita soal untuk memastikan keberadaan kapal dan juga kedatangan kapal. Nanti kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan. Nanti datang pun juga hasil ikannya pun apakah memenuhi syarat untuk didagang atau tidak. Dan jadi contoh mungkin kapal ini izinnya kapal tangkap tuna, tapi ketika masuk bawahnya bahasanya ikan kembung. Nah itu jadi pertanyaan juga. Jadi di kami pelayanannya dalam bentuk pengawasan yang kita tuangkan dalam dari tugas atau fungsi dari PSDKP ini kan luas Pak, mulai dari pelayanan publik yang tadi, lalu pengawasan patroli hingga deteksi kegiatan atau aktivitas ilegal. Selama Bapak bekerja di bidang ini, apakah ada tantangan yang dihadapi dan bagaimana dari tim Bapak untuk mengatasi? Ini kalau untuk pelayanannya ya, pelayanan itu namanya pelayanan publik, di mana-mana itu berhadapan dengan komplain, protes itu capil ya, capil sudah banyak yang protes terkait keselamatan pelayanan. Nah kalau di kami sama, jadi karena masuk di 2023 kemarin itu kita sudah pakai namanya ESLO, kita sudah tidak berhadapan lagi dengan pengurus kapal. Pengurus kapal itu mengajukan keberangkatan atau permohonan kedatangan itu hanya melalui aplikasi berbasis internet. Kemudian nanti kita juga memantaunya di sini. Nah, bisa dibayangkan kalau contoh pada saat kejadian 2019 terjadi di sini ya, penurunan kecepatan akses internet, kira-kira seperti itu. Jadi untuk selama ini keterlambatan itu lebih disebabkan sama hal-hal yang bersifat teknis seperti itu. Jadi jaringan internet, kemudian mungkin pelayanan publik itu ya seperti itu. Kemudian mungkin pada saat kedatangan kapal sudah banyak-banyaknya ya, lagi mungkin sehari 30 orang, sementara kantor kami terbatas personil hanya 11 orang. Jadi bisa dibayangkan. Padahal normalnya dalam melakukan pemeriksaan kalau mengikuti prosedur satu kapal datang itu untuk pemeriksaan ya rata-rata 5 menit. Bisa dibayangkan mungkin kita 5 menit sampai setengah jam. Itu kalau yang datang mungkin dalam sehari 50 kapal mungkin, nah itu bisa sampai tengah malam. Makanya ada
proses-proses sama tahapan yang terpaksa kita lewati dalam rangka. Jadi pemeriksaan yang harusnya seperti ini kita percepat, tapi tidak menghilangkan inti dari pemeriksaan. Jadi tetap kita lakukan. Kita usahakan sebaik mungkin pemeriksaan itu tetap sesuai dengan peraturan. Jadi jangan sampai ada. Karena ketika kita tidak sesuai aturan ya, dari pihak kami sebagai pelayan publik, itu nanti ketika kapal di luar kemudian terjadi masalah, nanti yang kena kita juga. Coba mungkin di tengah laut ada pemeriksaan, ini kapal ini kok kayaknya tidak sesuai dengan dia punya alat tangkap ini. Diperiksa ternyata betul. Ada surat izin keluarnya, ada surat layak operasinya, ada. Periksa. Ini pengawasnya siapa ini? Tetap kita yang dihubungi. Betul kemarin dilakukan pemeriksaan. Kira-kira seperti itu. Jadi tantangannya seperti itu untuk khusus pelayanan publik. Kemudian untuk proses penegakan hukum ya di mana-mana sama juga. Jadi untuk pelayanan publik, penegakan hukum itu persoalan dan masalah itu selalu sama. Ya. Contoh, kalau kemarin-kemarin masih banyak kapal-kapal dari luar negeri, terutama dari Filipina untuk wilayah Papua Barat ini paling banyak dari Filipina. Mangkap kita proses. Ya mungkin kalau nyata-nyata tidak ada dukungan dari negaranya aman ya, tapi kalau macam masih ada dukungan mungkin kita menerima protes diplomatik ya. Jadi harus kita hadapi. Kemudian belum lagi keterbatasan bahasa komunikasi ya, orang Filipina itu beberapa ya ada yang bisa bahasa Indonesia, ada yang bisa bahasa Inggris, tapi kalau dua-duanya nggak bisa pakai bahasa Tagalog udah kita pakai bahasa isyarat saja. Kemudian nanti belum lagi pada saat mungkin cerita patroli di tengah laut, mungkin pernah melihat ya, nanti searching saja itu lihat bagaimana repotnya ketika jadi menangkap kapal itu, atau bukan menangkap, mau memeriksa saja itu kalau macam kapalnya baik-baik mungkin nggak lari, tapi kalau lari kemudian nanti melakukan perlawanan ya. Ada yang mungkin pakai bom molotov, kemudian ada juga yang ketika posisinya dia di depan menurunkan tali-tali itu diturunkan dalam rangka untuk memperlambat laju kita, karena kapal yang mengejar itu kalau ada tali di depan khawatirnya karena propeller kapal itu kalau sudah mobil propeller kapal bisa terhenti, jadi nggak bisa jalan, dan kemudian kita harus repot-repot buka tali-talinya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti kalau macam pun sudah dekat, mungkin berhasil nekel atau gimana, masih ada perlawanan lagi, mungkin ditabrakan kapal, atau mungkin kalau macam itu lebih dari satu kapal, kemudian kapal kita di tengah-tengah nggak pintar olah gerak, ditabrak, jadi dikepung. Kalau nggak pintar olah gerak, kemudian juga keterbatasan beroperasi kapal, olah gerak kapal itu makanya ya memang namanya kalau patroli itu kan sudah dirancang untuk bisa bermanuver dan juga untuk bergerak lebih cepat dari kapal yang ditangkap atau yang dikejar. Jadi hal-hal itu selama ini ya walaupun pernah terjadi nggak sampai terlalu kapal kira-kira seperti itu. Jadi gambaran rintangan kemudian permasalahan-permasalahan yang kami hadapi dalam melakukan pelayanan dan juga kegiatan pengawasan kaki kira-kira begitu. Untuk selanjutnya Pak izin bagian rekan saya untuk bertanya. Oke. Baik, di sini saya akan melanjutkan di bagian saya. Saya akan menanyakan terkait program Bapak selama Bapak bertugas sebagai PSDKP. Apakah ada kejadian yang unik yang terjadi? Bisa mohon diceritakan Pak sedikit kejadian-kejadian unik? Unik bukan sedikit, banyak. Itu namanya kita berhadapan dengan masyarakat luas ya, terutama masyarakat nelayan itu kalau dibilang apalagi dalam melakukan pelayanan publiknya ya, jadi kalau ditanya soal kejadian-kejadian misal kalau dulu masih offline
itu kita tanya-tanya, kemudian mereka harusnya datang itu membawa permohonan lengkap. Jadi ada namanya permohonan pemeriksaan kedatangan, permohonan pemeriksaan keberangkatan. Itu ada beberapa yang ya pertama-tama kita nggak paham maksudnya patah penanya. Pernah dengar patah pena nggak? Jadi ya patah pena. Permohonannya kok kosong-kosong, nggak ada isinya. Pak ini gimana permohonan kok? Jadi untuk permohonan itu kita kasih, memang sudah kita sebenarnya bukan tugas kami menyediakan, tapi hanya kita membantu. Makanya kita sudah menyediakan namanya form itu nanti diisi dari nama kapalnya, kemudian berapa jumlah hari operasinya, berapa abikannya, hasil tangkapannya berapa kilo. Itu datang ke kami ya dokumennya ada, tapi permohonannya kosong, nggak ada isinya. Kalau kita tanya cuma senyum-senyum, lama tertawa, terus akhirnya ngomong patah pena nih maksudnya gimana? Ternyata patah pena itu nggak bisa baca tulis. Nah, itu contoh. Jadi kita berhadapan itu dengan berbagai strata sosial ya. Ada yang berpendidikan, kemudian ya kalau untuk berhadapan seperti itu ya memang lucu ya, tapi nggak mungkin kita terus tertawa. Ya udah kita bersama duduk, Bapak saya tanya, saya tuliskan kira-kira seperti itu. Nah, nanti untuk kejadian-kejadian lucu lainnya mungkin terkait di lapangan di pemeriksaan itu ya paling sering kalau yang saya hadapi terkait bahasa. Jadi ada juga nakoda kapal yang memang tidak bisa berbahasa Indonesia ya. Jadi kita tanya apa, jawabnya apa ya. Itu kalau di pelayanan kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Eko ada tambahan yang mungkin Pak Eko ini kebetulan baru pindah. Saya sama Pak Eko sama-sama dulu mantan dari personel kapal pengawas dan juga pindah. Kalau Pak Eko ini baru, saya sudah turun 2012, Pak Eko ini baru 2023 kemarin ya. Mungkin ada pengalaman di kapal kan yang paling seru dan paling unik itu paling banyak itu kalau di kapal. Tapi kan kita maksudnya begini, tidak ada beda antara kapal dengan di darat ya. Kita sama-sama dalam satu Direktorat Jenderal Pengusahaan Berdaya Kemerdekaan, Direktorat SDKP. Jadi cerita di laut atau cerita di kapal menjadi darat sebenarnya mirip-mirip. Nah, mungkin Pak Eko bisa tambahin. Ya, tambah sedikit ya. Jadi ini pengalaman di PSDKP ya. Jadi saya di PSDKP kurang lebih udah 17 tahun. Di PSDKP dari 2006 sampai sekarang kurang lebih 17 tahun. Tapi sebelumnya saya sebagai awak kapal pengawas perikanan AKP. Ini pernah lihat kapalnya, kapal patroli Kementerian Kelautan Perikanan. Iya. Saya di kapal kurang lebih 16 tahun. Jadi kejadian unik dan yang menantang buat saya itu di mana saat kapal kami menangkap kapal Thailand ini, kapal Thailand tepatnya di Laut Natuna ya. Oh iya. Laut Natuna ya, di Kepri ya. Iya. Ya, tahun 2000 tepatnya 2007 itu kami menangkap kapal Thailand. Kapal Thailand itu dia menangkap di perairan Natuna ya illegal fishing udah. Mereka masuk ke Indonesia tanpa dokumen, menangkap ikan di sana. Dan kejadian yang lucu tuh gini. Jadi dulu kami ini ada di senjata tapi kan terbatas ya. Harus senjata kan, jawaban senjatanya terbatas dan kami berusaha semaksimal mungkin melumpuhkan kapal itu dengan cara seadanya. Kami koordinasi dengan kantor pusat Jakarta ya, di Pusdal ya, dan diarahkan kami bakar kapal. Jadi kalau kami tembak, udah berusaha menembak dan peluru kami tidak bisa, kami berusaha membakar kapal itu. Karena kapal itu sudah berusaha melawan, kami juga berusaha bagaimana kapal itu tertangkap. Kami bakar kapal itu, kami bakar. Tapi mereka berusaha memadamkan, kami bakar, mereka padamkan. Dan ada kejadian yang membuat kami memberhentikan operasi ini. Saya terbakar. Iya. Jadi pas kami berusaha membakar kapal itu saya kebakar. Jadi kena percikan api dari bola-bola yang kami buat untuk bakar kapal itu, saya kena percikan. Dan saya kebakar. Jadi bajunya kebakar, saya punya wajah ini terbakar.
Dan tindakan yang saya ambil tahu, saya jebur ke laut. Dengan keadaan kapal yang laju itu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 knot lah kapal itu laju itu. Karena saya kebakar, kalau saya mau berusaha untuk memadam nggak bisa karena kapal laju ini. Jadi saya jebur ke air ke laut. Dengan pakai dinas lengkap dengan sepatu jebur ke air. Bagaimana keadaannya itu saya nggak bayangkan lah. Seandainya orang nggak bisa berenang gitu. Kalau orang nggak bisa berenang, ya udah mungkin udah almarhum. Kalau saya bisa berenang, saya menyelamatkan diri saya dengan cara berenang sampai kapal itu kembali mau kurang lebih durasi sekitarnya 15 sampai 20 menit loh. Saya berenang nungguin kapal saya kan laju kan, nah kembali lagi kurang lebih durasi 20 menit. Saya berenang dalam keadaan saya luka, ini habis nih. Tapi karena lukanya cepat, mungkin bukan luka dalam ya, bagian luar ini habis alhamdulillah selamat. Dan sampai 2023 saya akhirnya diturunkan ke dasar. Iya, lebih 16 tahun lebih lah dari kapal pengawas. Dan sampai 2023 Juni pertengahan saya dimutaskan di darat. Itu pengalaman saya dalam di PSDKP. Kalau di kami itu unik itu bukan hanya monopoli harga yang wujud saja, jadi ya seperti itu. Memang pekerjaannya penuh resiko, jadi ya tidak hanya perlu yang soal senang-senang saja. Jadi memang resiko kami bekerja itu kadang resikonya itu kembali ke kami pribadi sebagai petugas atau terhadap institusi. Jadi memang seperti tadi yang disampaikan Pak Eko, itu resiko terhadap pribadi. Kita bekerja kemudian mungkin kebakar apa itu pribadi. Tapi kalau terkait institusi bisa jadi begini, karena hal yang kita lakukan ya, namanya di laut, contoh pada saat pemeriksaan atau pengejaran perlu ada tembakan peringatan. Peringatan itu prosedurnya adalah mengikis lambung kanan kiri kapal yang akan dikejar supaya timbul percikan air naik ke atas ya. Naik ke atas itu kan tandanya ya harusnya dia kalau melihat itu oh berarti ini ada yang ngejar, ada yang bersenjata nih. Harusnya normalnya kalau macam kapal itu tidak bermasalah harusnya berhenti. Tapi kan kadang dia namanya kalau bermasalah mending lari saja, mungkin tembak atau apa. Dan di laut itu namanya di laut kan bukan beda dengan di darat ya. Kita pegang senjata nembak itu kan ya namanya sambil bergoyang, jadi nggak mungkin kita nembak orang bilang tembak kepala kena kepala ya. Jadi kadang kelihatannya tidak ada nampak orang ya, kita cuma menembak bagian-bagian bodi kapal yang kiranya bisa memberi efek dengar ya sama kapal yang diperiksa, tapi begitu nembak ternyata ada yang ketembak. Nah itu contohnya. Jadi kalau sudah kayak begitu, apalagi kalau kapalnya kapal luar negeri, nah itu kan berarti sudah melibatkan, yaitu karena kita punya resiko pekerjaan pribadi, tapi kemudian melibatkan kita punya institusi. Nah itu nanti akan berhadapan dengan mungkin pernah ada kejadian ada dapat nota protes dari perusahaan besar negara lain, jadi kejadian kejadian seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Kalau ditanya terkait hal unik banyak. Kalau diceritakan memang paling banyak hal unik kalau macam bisa kita. Baik, mungkin kita sudah sampai di penghujung wawancara ya, karena sudah mungkin Bapak juga sekalian sibuk dengan apa yang akan dikerjakan. Maka untuk menghemat waktu mungkin kita akan mengajukan pertanyaan terakhir dari rekan saya. Jadi pertanyaan terakhir dari kita, apa sih harapan Bapak untuk PSDKP ke depannya, atau Bapak mungkin dengan rekan-rekan sekalian punya proyek yang belum tercapai ke depan? Jadi di PSDKP itu ada namanya, jadi begini, kita di pengawasan itu untuk melihat tingkat keberhasilan pengawasan itu bukan dari tingkat pelanggarannya yang semakin tinggi. Jadi kalau kita melihatnya kebalikannya. Jadi kita tidak bangga dengan kalau contoh dalam tahun ini kita menangkap atau memproses kapal sampai P21 dan juga mungkin di pengadilan 1000 kapal contoh dalam tahun ini. Itu bukan sesuatu yang membanggakan kita. Kita melakukan pengawasan itu dalam rangka pertama mungkin memberi efek jerah, kemudian nanti pada saat mungkin
bisa kita beri edukasi, kita berikan edukasi. Jadi bisa jadi kan mereka tidak tahu ya. Jadi beberapa nelayan kita mungkin ya pelaku usaha itu tidak tahu, kita kasih tahu, oh ini kurang perizinannya seperti ini, dilengkapi. Ternyata mereka punya ada niat, ada etikat baik untuk melengkapi, mereka lengkapi. Jadi di lain sisi ada hal yang tercapai maksudnya bukan hanya pelanggarannya saja yang mungkin, tapi tingkat kepatuhan terhadap aturan itu semakin baik. Jadi kalau di SDKP dari dulu kami berprinsip seperti itu. Tahun lalu 1000 perkara, tahun ini 500, itu berarti ada peningkatan dari sisi hal yang baiknya ya. Jadi kita berusaha sebaik mungkin supaya jangan sampai makin tahun makin kesini itu tingkat pelanggaran makin. Jadi pengawasan itu dilakukan dalam rangka untuk menekan jangan sampai. Tapi kalau sampai zero pelanggaran nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi pelanggaran itu tetap saja akan ada, tapi sebisa mungkin makin lama makin kesini semakin turun. Dan tren untuk mengikuti aturannya semakin baik, semakin tinggi. Kira-kira seperti itu. Kalau ditanya terkait proyek yang belum terlaksana banyak. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita ini sebenarnya Sorong itu untuk Satuas SDKP Sorong itu membawahi wilayah yang sangat luas. Jadi yang diawasi itu Raja Ampat juga termasuk, kemudian Sorong Selatan, kemudian Tambrau juga termasuk. Padahal dengan personil yang hanya sekian dan juga keterbatasan sarana prasarana itu ya tidak optimal. Jadi kedepannya kita hanya bisa menyampaikan saran ke UPT dan juga kepada direktorat kami. Mungkin yang paling rasional untuk saat ini adalah kelembagaan. Jadi bisa mungkin untuk tahun ini atau tahun depan Satwas ini ditingkatkan statusnya, organisasinya menjadi UPT. UPT otomatis nanti anggarannya semakin besar, kemudian personil juga semakin, dan juga sarana prasarana seperti ini. Jadi kalau perlu diketahui untuk kapal pengawas kami itu dibagi per UPT. Jadi ada kapal yang di bawah kendali namanya POA itu di pusat sana. POA apa mas? Pemantauan dan operasi armada. Pemantauan dan operasi armada. Jadi pemantauan tadi yang pemantauan melalui PMS dan juga operasi armada itu pengoperasian armada kapal pengawasnya. Itu untuk tingkat UPT itu nanti ada kelas-kelas kapal yang kemudian digerakkan oleh UPT. Kalau di Sorong ini karena bukan UPT, nggak ada kapal pengawasnya. Atau di dermaga itu kapal pengawas tapi itu milik UPT Biak yang kebetulan memang bisa berisi. Itu kalau macam seandainya di sini berada UPT, kemudian ada kapal pengawasnya, nah itu lebih optimal. Jadi kalau mungkin butuh pengawasan yang agak jauh, mungkin bisa mengerahkan kapal. Nah, kalau di sini kan kami hanya memiliki speedboat, jadi terbatas untuk area pengawasan. Jadi juga, ya ini mungkin tadi belum sempat saya ceritakan juga. Jadi pengawasan kita itu multi sektor ya. Jadi mungkin dengan melibatkan informasi intelijen, kemudian juga melibatkan operasi armada seperti kapal, ada juga melibatkan satelit yang tadi PMS, melibatkan juga pesawat. Jadi pesawat ini ada namanya pesawat ya semacam pesawat intai maritim ya. Itu kegunaannya untuk membantu operasi armada kapal tadi. Kapal itu kan tidak bisa melihat secara lebih luas dengan pandangan terbatas hanya berapa mil aja. Kalau dengan pesawat itu ya lebih tinggi, kemudian bisa melihat titik-titiknya. Ketika mendapati titik-titik kapal yang mencurigakan, tinggal menginformasikan saja ke POA, ke Pusdal, ke kendali, Pusdal menurunkan ke kapal. Jadi kapal itu ketika menuju ke arah yang akan diperiksa itu tidak perlu mencari-cari lagi. Jadi ada hemat waktu dan juga hemat biaya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu proyek-proyek kami yang belum tercapai dan untuk saat ini kita hanya bisa memberi saran dan usul ke direktur kami. Tapi informasinya tahun ini Sorong sudah naik status BPKP.
ya kita lihat saja lah apakah. Tapi kalau yang sudah jelas UPT tahun ini adalah Tarakan, Kendari dan Merauke. Tapi kemarin saya dapat informasi terakhir Sorong. Ya nanti mudah-mudahan kita untuk saat ini di Sorong itu sudah punya lahan di SP3 di dekat dermaga desa. Itu sebenarnya memadai sekali untuk UPT. Jadi kita lihat mudah-mudahan minta doa. Ya, baik Pak, terima kasih. Sangat menarik sekali dari pembahasan dari Bapak Supri dan Bapak Eko juga. Terima kasih sudah membagikan pengalamannya dan membagikan hal-hal yang menjadi fundamental dari PSDKP ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita sudah sampai di akhir acara. Sebelumnya kami belum kenalan karena mungkin tadi ada waktu supaya lebih menghemat waktu. Perkenalkan, saya mahasiswa Uni Muda dan kami dari Prodi Hubungan Internasional, dan saya sendiri Fajri dan rekan saya Abdullah Ibn Umar. dan rekan kami yang sebelumnya itu namanya Ambarwati. Ya, baik Pak. Mungkin harapannya kami juga dari PSDKP ini bisa membantu pemerintah dan masyarakat, karena tugas yang Bapak emban sangat penting demi ketertiban dan tentunya keamanan negara. Dan kami harap apa yang tadi Bapak keluhkan soal fasilitas dan sebagainya dapat tercapai di tahun ini maupun di periode selanjutnya. Ya, terima kasih sebelumnya. Maaf kalau kita buat kesalahan. Nggak ada. Kita juga minta maaf kalau mungkin dalam menerima materi dari juga mungkin ya, tanpa persiapan atau kita sama-sama mengerti saja lah ya. Jadi, nanti mungkin berikutnya ini kesempatan belajar mungkin baru pertama kali ya dari teman-teman Uni Muda datang ke kami. Ya, walaupun kita sudah tahu Uni Muda lama tapi baru pertama kali. Jadi harapan kami mungkin nanti besok-besok ada kegiatan yang bisa saling melibatkan dari bagian kita atau kita juga dari mudah-mudahan di kesempatan datang. Terima kasih.